Ya, saya nama Daniel Sindrate, suami dari Murni sebagai pasien penyakit tumor, kanker lambung, dan pada tanggal 8 Juni dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid, dan setelah itu akan di rumah sakit dilaksanakan protap tentang perawatan yang reaktif dan diisolasi, dan pengambilan sampel atau swab pertama negatif, kemudian 7 hari kemudian dinyatakan positif. Tentunya saya sebagai keluarga dan suami, mungkin selama ini kita menganggap bahwa COVID ini adalah sebuah akhir dari kehidupan. Lebih-lebih istri saya menderita tumor kanker dengan ada penyakit bawaan. Maka tanggal 18 Juni kami masuk, istri saya dinyatakan harus dieksekusi untuk masuk isolasi perawatan COVID. Dan tentunya pada saat itu, karena kondisi istri saya memang sangat lemah, maka saya minta izin kepada dokter untuk bisa saya menemani istri saya dalam ruangan. Dan saya bersyukur untuk Tuhan, baik manajemen rumah sakit Yowari mengizinkan saya untuk masuk. Jadi saya masuk mendampingi istri di dalam ruangan perawatan isolasi COVID, dan saya bersyukur untuk Tuhan bahwa selama kami di dalam perawatan, saya melakukan semua protap sesuai dengan ini, yang tentang aturan-aturan bagaimana kita menangani COVID. Jadi saya merawat Maitua dengan tetap memakai masker, kemudian mengamati sarung tangan, dan tetap saya setiap ada tindakan, saya selalu mencuci tangan, dan terlebih ruangan tetap saya menjaga kebersihan. Sesungguhnya menurut keterangan saya alami dan boleh kami menyampaikan kepada semua masyarakat saat ini, bahwa COVID ini bukan suatu aib, tetapi itu adalah suatu pandemi. Jadi kita tidak perlu malu, tidak perlu ragu untuk menyampaikan kepada tim kesehatan apabila ada yang terpapar. Seandainya kita tidak mau mengasih tahu itu, maka kita menjadi mesin pembunuh di luar sana. Jadi alangkah baiknya saya yang telah mengalami ini, saya menghimbau semua kepada saudara yang memang merasa terpapar corona, mari menjalani perawatan, karena lewat perawatan ini tentunya kita tertolong. Dan kemudian kita harus mempunyai pemikiran yang positif. Ketakutan itu dibuang semua, bahwa hidup ini adalah Tuhan yang ngatur, bukan penyakit. Dan itulah yang saya jalani selama dalam ruangan, tetap berserah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan kami selamat, dan selamat. Jadi itu satu ketakutan yang membuat kita sebenarnya lemah, dan imun tubuh kita akan lemah karena sebuah ketakutan. Kedua, tentunya kasih sayang. Yang pertama adalah kasih sayang kepada istri sebagai dukungan keluarga, dan dengan kehadiran saya dalam ruangan, istri saya juga merasa termotivasi dan menjadi kuat. Jadi itu sebenarnya adalah perlu dukungan dari semua. Yang karena ada yang terpapar, kemudian kita kucilkan mereka. Ya, bagi kita semua di lingkungan manapun, mari kita misalnya bersahabat dengan mereka, tetapi kita tetap menjaga jarak dan menggunakan masker dan mencuci tangan. Saya semuanya adalah jaga kebersihan. Yang utama adalah bahwa satu kepercayaan kita harus tekun iman kepada Tuhan, itu yang utama. Jadi itu yang selama saya 2 minggu, ya saya bersyukur untuk Tuhan. Saya pertama dan kedua selama 16 hari kami dirawat di ruang isolasi, yang menurut orang istri saya ini yang ada penyakit bawaan memenuhi persyaratan untuk meninggal. Ya, saya sampaikan ini memenuhi persyaratan, bukan saya berkelakar, tapi puji Tuhan atas pertolongan Tuhan. Saya sebagai orang Nasrani, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh keluar dan nyatakan negatif dari hasil 2 kali swab. Dan juga tidak terlepas dari kerja keras para medis dan dokter
Lebih-lebih ada beberapa dokter yang menjaga di saat kami dalam ruangan, sehingga pada saat istri saya mulai anfal, kemudian saya komunikasi terus dengan dokter dan semalaman kadang tidak tidur karena komunikasi dengan saya di dalam ruangan. Jadi itu yang satu juga penghargaan tertinggi untuk manajemen Rumah Sakit Diwari. Saya diizinkan untuk bisa mendampingi sekalipun secara protapnya yang sehat tidak boleh masuk dalam ruangan. Tapi saya bersyukur untuk Tuhan, kebijakan, karena aturan ini manusia juga yang buat, dan dari direktur sampai dengan dokter-dokter semua mengutamakan kasih sayang dan kemanusiaan, maka saya diizinkan untuk masuk mendampingi istri saya. Dan hasilnya bersyukur untuk Tuhan, inilah kami semua sehat dan negatif. Dan saran untuk kenapa saya bilang kasih sayang yang perlu, karena istri saya cuma satu. Mungkin kalau ada cadangan, mungkin saya bilang biar sudah. Jadi bagi kita semua yang punya yang sebagai suami ini, mari kita bertahan dengan suami istri yang satu, dan kita membuktikan bahwa kita sangat mencintai dia dan menyayangi dia, karena mereka juga perlu dukungan. Demikian juga sebaliknya, istri juga harus seperti itu untuk menyayangi suami, sesuai dengan janji nikah kudus, janji kita di hadapan Tuhan. Itulah yang satu saya lakukan, dan itu yang membuat semangat kami dalam perawatan COVID ini. Sekali lagi atas nama pribadi menyampaikan terima kasih kepada mulai dari Direktur Rumah Sakit Diwari dan dokter yang selalu kami komunikasi, Dr. Irwan dan Dr. Wulan, dan yang dokter jaga ada 4 orang, Dr. Stanley, Dr. Ayub, Dr. Bernard, dan Dr. Niko. Itu yang selalu jaga oplosan dalam jaga pasien COVID di ruang isolasi. Dan juga kepada perawat-perawat sangat luar biasa. Sekalipun mereka merasa terancam dengan nyawa mereka, tapi karena mengutamakan pelayanan, mereka bisa masuk dalam rekaman-rekaman dalam perawatan pasien COVID. Mungkin itu yang boleh saya himbau sekali lagi, bahwa COVID ini bukan penyakit aib. Mari kita semua jujur kepada para medis atau kepada tetangga atau kepada saudara bahwa saya terpapar. Kalau kita diamkan, maka kita akan jadi mesin untuk bunuh kepada keluarga maupun kepada sesama semua. Demikian mungkin yang boleh kesaksian yang saya sampaikan. Mari kita semua menjaga kesehatan, dan jangan kita menjadi sarana penular apabila kita tidak datang kepada para medis atau kesehatan untuk memeriksakan diri dan juga untuk melakukan perawatan di rumah sakit. Rumah sakit bukan sebagai penjara. Jadi sangat perlu semua yang terpapar bisa dirawat di rumah sakit manapun. Tetapi saya membuktikan di Rumah Sakit Diwari sangat luar biasa, semua para medisnya mengutamakan pelayanan dan demi nyawa seorang pasien. Terima kasih, Tuhan memberkati.